Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Hendrik Bobi Hertanto, guru mata pelajaran geografi di SMA MTA Surakarta. Gimana kabar anak-anakku hari ini? Tetap sehat ya, semangat, dan jangan lupa bersyukur. Baiklah anak-anakku, hari ini kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mempelajari tentang 10 konsep esensial geografi dan aspek geografi. Di dalamnya ada ilmu penunjang geografi. Konsep esensial geografi yang pertama adalah konsep lokasi. Kira-kira anak-anak tahu nggak ya tentang konsep lokasi ini? Ya, mudah-mudahan tahu setelah mempelajari ini materi konsep esensial geografi. Apa itu konsep lokasi? Konsep lokasi adalah konsep di mana yang menunjukkan kondisi koordinat kita pada suatu daerah tertentu. Nah, kondisi koordinat itu adalah kondisi lokasi absolut. Apabila anak-anak menggunakan smartphone atau gadget, maka di sana akan share lokasi. Disitulah anak-anak sudah menggunakan konsep lokasi, yaitu yang absolut. Yang kedua adalah konsep yang relatif tadi. Yang selanjutnya adalah konsep jarak. Apa itu konsep jarak? Jarak ini berkaitan dengan peranan penting dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan juga pertanian. Di mana jarak dinyatakan dalam bentuk ukuran lurus dan juga jarak tempuh. Jarak juga dibagi menjadi dua, yaitu jarak absolut dan juga jarak relatif. Apa itu jarak absolut? Jarak absolut biasa dinyatakan dalam satuan ukuran, misalnya kilometer, meter, ataupun mil. Sedangkan jarak relatif dinyatakan dengan waktu tempuh perkiraan tertentu. Misalnya, waktu tempuh kota Solo ke Jakarta dengan pesawat itu adalah 1 jam waktu tempuhnya. Itu sudah menggunakan konsep jarak. Selanjutnya adalah konsep keterjangkauan atau yang kita sebut sebagai aksesibilitas. Apa itu konsep aksesibilitas? Jadi mudah tidaknya suatu tempat dapat ditempuh atau dijangkau penduduk berkaitan dengan kondisi medannya, dan juga ada atau tidaknya sarana transportasi dan juga komunikasinya, di mana faktor-faktor yang mempengaruhi dari aksesibilitas ini adalah bisa juga berupa rintangan alam, bahasa, atau juga adat dan sikapnya. Bisa dilihat gambar yang A dengan B. Ya, kira-kira mudah mana ya antara gambar A dengan gambar B? Sudah barang tentu adalah gambar B, karena di sana jembatannya adalah jembatan yang mudah ditempuh. Sedangkan gambar A itu sangat sulit sekali karena di sana sudah mengalami kerusakan. Itulah aksesibilitas, mudah tidaknya suatu daerah untuk ditempuh atau dijangkau. Selanjutnya adalah konsep pola. Berkaitan dengan susunan bentuk atau persebaran fenomena dalam ruang muka bumi, baik itu secara alami maupun buatan. Maka kalian akan melihat bagaimana bentuk pemukiman yang memanjang di sekitar kalian. Pemukimannya ada juga lingkunganmu menyebar. Satu dengan yang lain itu ada jarak, ada berjauhan. Kemudian ada juga teman kalian itu mempunyai bentuk pemukiman yang mengelompok, menggerombol. Nah, itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi di situ. Mengelompok misalnya ada air ya, kemudian tersebar karena lahannya perlu berjauhan dengan tempat tinggalnya, ya. Kemudian memanjang di sepanjang jalan ataupun garis pantai. Itu menggunakan konsep pola. Kemudian yang kelima adalah konsep aglomerasi. Apa itu konsep aglomerasi? Merupakan kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah, baik mengingat faktor kejenisan maupun faktor umum yang menguntungkan. Contohnya, ada beberapa pemukiman-pemukiman tertentu. Ya, sebut saja pemukiman Bapak Ibu guru, ya, pemukiman dosen, perumahan masyarakat. Nah, dia akan menggerombol ataupun mengelompok karena ingin faktor yang menguntungkan bagi mereka. Selanjutnya
adalah yang ketujuh, yaitu konsep nilai guna. Berkaitan dengan nilai guna daerah atau suatu daerah bisa dikembangkan dan berpengaruh pada perkembangannya. Misalnya, nilai guna daerah satu dengan yang lain itu berbeda. Ya, biasanya digunakan untuk tempat rekreasi atau piknik. Ya, misalnya Lombok, di Rinjani, itu bagi para wisatawan itu sangat berharga, sangat mempunyai nilai yang luar biasa. Karena kehidupan biasanya ada di kota, orang kota perlu refreshing untuk kemudian menikmati suasana yang segar, suasana alam, ke Rinjani, ke Lombok, ke Pulau Komodo. Nah, itu nilai gunanya sangat tinggi. Tetapi bagi para penduduk yang ada di sana, di Lombok, di Komodo, di Rinjani tadi, hal yang biasa karena kehidupan mereka ada di sana sudah hal yang biasa. Nah, itu tidak mempunyai nilai apa-apa. Itu beda satu dengan yang lain. Kemudian selanjutnya yang kedelapan adalah konsep diferensiasi area. Nah, apa ini? Jadi, setiap tempat itu terwujud dari hasil interaksi berbagai unsur fenomena. Maka selalu memiliki corak yang berbeda-beda yang memiliki kekhasan tertentu. Di mana diferensiasi ini akan mendorong adanya interaksi antar wilayah. Iya. Misalnya daerah pegunungan yang di situ udaranya sangat segar, sangat alami, ada vegetasi pepohonan. Nah, di situ mempunyai kekhasan karena memang alami. Ya. Tuhan menciptakan itu sangat alami, ada pepohonan, ada udara segar dan cuacanya begitu sejuk. Maka di daerah itu cocok untuk perkebunan teh, untuk perkebunan kopi dan lain sebagainya. Beda dengan kota, di sana identik dengan daerah yang dipenuhi dengan gedung-gedung mercusuar ataupun pertokoan. Maka aktivitas manusianya di situ adalah berdagang di bidang jasa dan lain sebagainya. Dan dengan adanya diferensiasi area, kedua daerah ini bisa saling berinteraksi, hubungan timbal balik, saling memenuhi kebutuhan satu dengan yang lain. Misalnya kota membutuhkan bahan baku teh tadi untuk membuat pabrik teh, kemudian yang desa bisa memenuhi kebutuhan hidupnya barang jadi, pakaian dan lain sebagainya. Itulah diferensiasi area. Kemudian konsep yang ke-9 adalah konsep keterkaitan ruang atau asosiasi keruangan. Nah, konsep ini menunjukkan derajat keterkaitan persebaran suatu fenomena dengan fenomena yang lain dalam suatu ruang, baik yang menyangkut fenomena alam biotik maupun sosial dan juga perbedaan potensi antar wilayah yang tidak sama. Contohnya ini ya, hubungan antara kemiringan lereng di suatu tempat dengan ketebalan tanah. Lereng yang sangat curam, maka ketebalan tanahnya akan tipis. Berbeda dengan lereng yang landai, maka ketebalan tanahnya, solumnya itu akan tebal. Ya. Kemudian lumut, dia akan tumbuh di daerah yang lembab dan teduh. Ya. Kemudian rerumputan itu akan hidup di daerah yang sinar mataharinya penuh. Maka disitulah akan memberikan keterkaitan ruang, asosiasi dan juga keterkaitan suatu daerah. Kemudian yang terakhir adalah konsep interaksi atau interdependensi. Adanya interaksi merupakan peristiwa saling mempengaruhi objek, ya, tempat satu dengan yang lainnya. Dan interdependensi adalah ketergantungan atau keterkaitan interaksi itu. Ya. Berkembangnya suatu daerah, desa misalnya, kemudian secara perlahan menjadi sebuah daerah perkotaan, perindustrian. Nah, itulah proses di mana adanya interaksi antara lingkungan fisik dan lingkungan sosialnya membentuk suatu komunitas ataupun ekosistem yang seperti itu. Oke. Yang kedua, kita bahas tentang aspek geografi. Ya. Ada dua aspek geografi yang perlu kita pahami di dalam mempelajari geografi, yaitu aspek fisik dan aspek non-fisik. Ya. Apa itu anak-anak aspek fisik dan non-fisik? Oke. Akan Bapak Guru jelaskan. Yang pertama adalah aspek fisik. Aspek fisik ini terdiri dari topologi. Nah, topologi ini berkaitan dengan letak, luas, batas bentuk suatu wilayah misalnya. Ya. Di daerahmu
ada batas-batas wilayah, ada letak-letak wilayah. Nah, disitulah topografi itu bekerja. Kemudian biotik adalah makhluk hidup dan non biotik adalah benda tak hidupnya. Yang kedua adalah aspek yang non fisik. Di sana ada sosial, kemasyarakatan, ya, hubungan masyarakat satu dengan yang lain. Pemerintahan itu adalah sosial, perdagangan dan lain sebagainya. Yang kedua aspek ekonomi di dalam non fisik, kebudayaan dan juga ada politik. Ya. Ilmu penunjang di dalam kedua aspek ini sangat banyak sekali di dalam ilmu geografi, karena geografi tidak mungkin berdiri sendiri tanpa kemudian ditunjang dengan ilmu-ilmu yang lain menggunakan beberapa ilmu penunjang. Ada pedologi, geologi, meteorologi, klimatologi, oseanografi, hidrologi, biologi, dan zoologi. Nah, apa saja itu definisi atau pengertiannya? Marilah kita bahas satu persatu ilmu penunjang geografi. Yang pertama yang berkaitan dengan aspek fisiknya tadi, bahwa ilmu penunjang geografi aspek fisik yang pertama adalah geologi. Apa itu geologi? Geologi ada ilmu yang mempelajari struktur, komposisi, sejarah, dan proses perkembangan yang ada di permukaan bumi. Itu dipelajari oleh orang-orang geologi. Yang kedua adalah ilmu penunjangnya adalah geomorfologi. Selanjutnya adalah geomorfologi. Apa itu geomorfologi? Adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk-bentuk muka bumi dan segala proses yang menghasilkan bentuk-bentuk permukaan bumi tersebut. Ya, misalnya sebuah gua, misalnya sebuah senjun, gumuk pasir, atau juga dataran tinggi. Ya, itu terbentuk dari proses-proses dan juga keterkaitan dengan ruang waktu yang cukup lama. Bagaimana gua terbentuk karena proses pelarutan dari batuan gamping yang berasosiasi bersentuhan dengan air, dan itulah kemudian membentuk gua dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah ilmu pedologi. Ya. Pedologi adalah ilmu yang mempelajari hal atau sifat-sifat tanah. Ya. Ada sifat fisik tanah, ya. ada sifat kimia, ya, warna-warna tanah dan jenis-jenis tanah di dalamnya. Ada litosol, ada andosol, ada kromosol dan lain sebagainya. Itu mempelajari tentang tanah. Pedologi. Selanjutnya adalah oseanografi. Oseanografi adalah ilmu yang pelajari tentang sifat fisik dan kimia air laut. Ya. Itu adalah oseanografi. Selanjutnya adalah hidrologi. Beda dengan oseanografi tadi di perairan laut asin. Kalau hidrologi itu mempelajari tentang perairan darat, danau, waduk, dan lain sebagainya. Ya. Selanjutnya adalah klimatologi dan meteorologi. Apa itu klimatologi dan bedanya dengan meteorologi? Ya, kalau klimatologi adalah ilmu yang pelajari tentang iklim, sedangkan meteorologi ilmu yang pelajari tentang cuaca. Nah, bedanya cuaca dengan iklim itu adalah ketika cuaca itu adalah keadaan sesaat yang singkat. Ya, di daerah tertentu cuacanya terang, berawan dan lain sebagainya. Sedangkan iklim itu membutuhkan waktu yang lama. Indonesia beriklim tropis dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah biogeografi. Biogeografi ini adalah studi tentang penyebaran makhluk hidup, ya, secara geografis di permukaan bumi. Ya. Persebaran yang tidak merata. Ya, antara makhluk hidup yang menghuni di kutub, yang ada di daerah tropis, di daerah gurun dan lain sebagainya, tidak merata, itu dipelajari dalam biogeografi. Selanjutnya adalah geomatika, ilmu yang mempelajari perhitungan, statistika, dan pengukuran bentuk luas permukaan bumi. Itu adalah geomatika. Selanjutnya adalah aspek yang sosial. Ya. Ilmu penunjangnya adalah geografi sosial. Apa itu? Geografi yang khusus mempelajari lingkungan sosial manusia, hubungan antara manusia
dengan lingkungan sekitarnya, gotong royong, bantu-membantu, kerja bakti, dan lain sebagainya. Itu adalah geografi sosial. Selanjutnya adalah geografi budaya, mengkaji proses-proses kebudayaan yang berhubungan dengan kontak keruangan, karena kebudayaan yang terdapat di suatu wilayah itu merupakan cerminan kondisi wilayah penduduk yang mendiaminya. Ya. Selanjutnya adalah geografi penduduk, cabang geografi yang mengkaji jumlah penduduk, persebaran, dan juga komposisi penduduk. Selanjutnya adalah geografi kota, sebuah cabang geografi yang mengkaji keadaan wilayah kota termasuk masyarakat dari sudut pandang geografinya. Dan yang terakhir yaitu adalah geografi desa, cabang geografi yang mengkaji kondisi wilayah pedesaan termasuk masyarakat dari sudut pandang geografi, ya, kegiatan yang ada di masyarakat. Itulah teman-teman materi tentang penunjang geografi. Termasuk di dalamnya juga ada geografi ekonomi, ilmu yang mempelajari manusia di dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Selanjutnya, ya, itu tadi adalah 10 konsep esensial geografi dan juga aspek geografi. Ya, dari kesemuanya itu mudah-mudahan bisa memberikan kita gambaran bagaimana ilmu geografi itu berada, bisa digunakan, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dari ke-10 konsep esensial dan juga aspek-aspek ilmu penunjangnya. Kira-kira itu mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian, anak-anakku sekalian, dan tetap semangat, senantiasa bersyukur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.